tulisan. Sebenarnya ada sebuah energi ya yang baik kita sadar ataupun tidak itu yang terbangun dari sebuah motivasi ya. Sedangkan gambar D, E, dan F itu yang sudah menggunakan superkomputer ya. Aku lagi lihat nih Bang Jul 2012 nih kan mulai menulis nih ya. 2012, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22, Bang. Apa itu dua-dua? Dua tulisan. Ya walaupun ini ya, ada co-authors ya. Oh itu di mana tuh? Di Scholar. Scholar. Oh, guru Scholar. Oh iya. Dua-dua, Bang. Nah, ntar lagi masuk lagi itu. Tadi sore dapat kabar gembira kami. Udah accepted di Q1 mahasiswa S2. Siapa? Namanya Randy. Oh, bimbingan Bang Jul. Bimbingan kami sama Pak Andri. Sama Kang Andri. Itu ya, itu yang saya rasakan dulu waktu S2 dengan Pak Irwan, saya terapkan sekarang. Jadi dengan bimbingan kami ini, di awal dia masuk, running sekolah itu langsung kita arahkan, dia udah punya topik untuk dia nyicil gitu ya. Sama seperti ini, ya, dia sebenarnya S2-nya belum lulus, jadi S2-nya belum lulus, tapi papernya sudah diterima di VS Frontier in Earth Science. Dan baru tadi sore dapat kabar bahwa udah accepted gitu ya, dan diterima. Ya dan kalau sudah accepted gitu, sidang ngapain Bang? Ya hanya konfirmasi aja. Ini tulisan kamu, udahlah. Ya. Ya konfirmasi aja. Ini aku ngitung rata-rata ya. Ini ada 22 ya. Yeah. Saya nggak ngelihat lagi authors atau co-authors ya. 22 itu sampai 2016. 2012 4 tahun. Berarti 2 bulan itu rata-rata 1 tulisan. Barunya. Iya, saya nggak ngelihat ini, nggak ngelihat nggak ngelihat ininya, nggak ngelihat authors atau co-authors ya. Ya mungkin saling berbagi data gitu sehingga bisa jadi co-authors gitu ya. Tapi kan rata-rata artinya begitu. Dalam 4 tahun gitu ya, 4 tahun itu 48, 22. Ya 46% lah, ya 2 bulan ya, rata-rata 2 bulan satu tulisan. Dan itu lagi sekolah, Bang. Itu gimana, Bang, ininya? Kenapa bisa gitu, Bang? Terus lagi kan kemarin di Seisnot tuh ada lagi ya jadi monster sih menurut saya sih. Oh ya, Kang Pepen. Itu monster. Ampun. Itu anomali itu, amazing. Siapa Pak Pepen Supendi? Ya, Pepen Supendi. Ya itu ya monster lah, udah nggak bisa. Ya dibimbing sama superhero gitu ya. Ya. Menghasilkan monster. Itu tapi kalau dengar ya kalau saya perhatikan kemarin itu juga tuh saya ngobrol sama Kang Pepen itu ya itu tadi ya, jadi ada sebuah energi ya yang baik kita sadar ataupun tidak itu yang terbangun dari sebuah motivasi ya. Dan itu yang juga mungkin bukan hanya saya, mungkin beberapa teman yang lain juga merasakan yang sama di saat dia sudah memiliki apa yang mau diambil di ujung ceritanya, itu yang akan menjadi energi bagi dia untuk diraihnya. Salah satu, misalkan kita ingin lulus dengan tepat waktu gitu ya. Kalau saya dulu energinya, saya tidak mau, kalau saya pribadi waktu itu energinya tidak mau mengecewakan promotor.
karena sudah memberikan kepercayaan. Itu yang dulu menghujam ya dari Pak Edik ya. Jadi itu yang saya pegang, kepercayaan Pak Edik, dan saya berusaha untuk tidak mau mengecewakan beliau sebagai promotor. Itu yang saya pegang dulu, itu yang menjadi energi. Dan di saat ada sebuah event, saya berusaha untuk ikut, tentunya dengan komunikasi dengan promotor. Saya sampaikan ada event ini, oke silakan Bung. Nanti kalau ada manuskrip sebelum dikirim, saya sampaikan dulu ke promotor. Jadi, beliau ada koreksi, kalau udah ada koreksi, saya dikembalikan ke saya. Sebelum diminta, saya sudah mengembalikan gitu. Jadi sebelum ditagih, koreksi itu sudah balik lagi ke beliau. Jadi sama tidak menunggu ya. Mungkin di situ kuncinya tidak menunggu. Ya itu tadi dengan semangat tidak mau mengecewakan gitu ya, tidak mau mengecewakan. Semangat itu yang saya pegang. Dan memang ada beberapa hal misalkan waktu dulu sedang sekolah itu kan ada kolega-kolega kita yang sedang S2 ya. Di sana kita support mereka, mereka juga akan mengikutkan kita di tulisannya mereka kan. Ya, itu yang juga bisa membantu, yaitu yang menambah beberapa tulisan yang lain gitu. Sebenarnya kalau kita tulis sendiri kan ya ampun juga ya. Belur juga ya, Betul. belur. Tapi di sana kita punya kolega, punya teman gitu ya, yang dia mungkin riset S2-nya beririsan dengan yang sedang kita kerjakan, kita support di data atau kita support di beberapa bagian pengelolaan gitu kan, itu kan akan diikutkan dalam co-author walaupun paling ujung kadang-kadang gitu ya. Jadi tapi itu sebuah kontribusi yang bisa diberikan. Itu yang kami alami. Itu sebenarnya juga dengan Kang Pepen gitu juga yang real sebagai first author kan sebenarnya 4 ya. Selebihnya sebagai co-author, yaitu tadi dia melakukan beberapa kontribusi di riset koleganya, dia akan untuk menjadi co-author. Intinya sih membantu orang lain ya, pasti kita akan dapat sesuatu lah. Membantu orang lain. Itu juga jadi judul lagi kan, banyak ini judulnya. Itu ceritanya. 2016. Nah, yang paling ini tulisan Bang Jul nih, yang paling berkesan yang mana nih Bang? Yang paling berkesan itu yang publish di GJI itu. Tahun 2014 itu ya. Kalau di Google Scholar itu yang paling tinggi citasinya. Apa namanya? Yang paling tinggi sekarang citasinya sudah 50. Oh iya, 50. Nah, itu yang berkesan ya. Karena itu kan dari riset yang kita lakukan sendiri, kemudian nulis sendiri, walaupun nanti banyak perbaikan ya dari pembimbing ya, terutama yang dan waktu saya dapat kabar diterima itu waktu itu masih di Australia itu lagi visiting sekolah di INU dan dapat kabar itu dapat diterima itu sebuah kebahagiaan gitu. Ini 630 sampai 635, 6 halaman ini Bang. Ya, karena itu letter ya. Letter ya? Ya. Tapi nggak masuk letter, dia masuk ke GJI biasa, cuman short paper ya. Oh, short paper. Short paper. Pertama itu kita submit ke GRL, Geofisika Research Letter. Itu yang impact factor-nya berapa? 5 kalau nggak salah ya. Itu saya submit hari ini, besok langsung ditolak. Karena? Alasannya sih diplomatis ya, dia bilang topiknya bukan hot issue, topiknya belum sesuai dengan yang sedang mereka isu, maksudnya yang mereka terbitkan. Kemudian disarankan ke kamu silakan format ulang, kamu kirim ke paper ini dikirim, dikasih listnya. Sopan ya? Sopan sekali. Aku pernah kayak gini Bang. Tulisan kayak gini jangan masuk ke sini ya. Wah, sadis. Belum pernah. Nangis lah itu. Lagi ngejar mau lulus kan. Wah, sadis itu.
Sadis. Sadis. Kalau ini sopan, dia bilang terima kasih kamu sudah ngirim bla bla bla, interest bla 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 gitu kan. Tapi lebih baik ya, dia nggak bilang mohon maaf, tapi lebih baik tulisan kamu ini dikirim ke ini karena tidak sesuai dengan topik yang sedang kami terbitkan di jurnal kami untuk edisi ini. Jadi dia bilang ya silakan tunggu di luar lah. Anda kurang beruntung. Anda kurang beruntung. Ya, gitu. Bisa, ini aku lagi lihat nih gambar-gambar indah nih, warna-warni. Warna-warni ya. Ini apa sih bang? Nyeritain apa nih bang? Yang mana? Yang di DJI itu? Nah, itu nyeritain tentang noise tomografi ya. Jadi mencoba untuk memanfaatkan sumber noise untuk mencitrakan struktur bawah permukaan di Jawa Tengah. Dan beberapa fitur yang menarik di situ yang bisa tergambar, misalkan adanya low velocity anomaly di Kendeng Basin namanya, di Cekungan Kendeng, dan juga adanya kemenerusan dari sesar lasem. Nggak apa-apa kalau ya. Kalau ini gambar yang terlihat di layar ini gambar sebaran stasiunnya. Jadi stasiun Maramex namanya, Merapi Amphibious Experiment, itu tahun 2004. Jadi datanya data lama sebenarnya, data lama yang sudah terpublish di beberapa paper. Tetapi coba kami ambil ulang lagi waktu itu dengan data yang sama, dengan menerapkan metode yang lain. Kalau yang sebelumnya dia menggunakan metode body wave tomografi, kemudian kami ekstrak surface wave. Jadi yang kami ambil untuk ekstrak itu surface wave. Dan titik-titik hitam sama biru ini itu titik seismometer yang terpasang. Ada sekitar 116 kalau nggak salah ya. 116 titik yang terpasang. Ya, lebih kurang. Nah, dari situ kalau di bagian berikutnya itu tentang tomografinya. Jadi mulai dari proses korelasi silang sampai ke inversi. Ini proses korelasi silang. Jadi pas gambar A itu sebuah model yang di-generate untuk melihat respon dari struktur yang ada. Jadi kalau sebenarnya strukturnya dia batuan keras, maka dia akan relatif lebih lambat kecepatan dari gelombangnya. Kalau dia itu warna merah itu lebih soft, itu lebih lambat ceritanya. Kalau gambar B sama C itu masih menggunakan model perhitungan inversi lama. Jadi masih dengan conventional inversion dengan subspace. Jadi masih sangat keterbatasan beberapa fitur. Jadi beberapa bagian itu lebih smooth dibuatnya karena perhitungan dengan sederhana. Waktu itu ya kalau gambar B sama C itu masih menggunakan laptop biasa juga bisa kita run inversi. Sedangkan gambar D, E, dan F itu yang sudah menggunakan superkomputer ya, cluster ya. Jadi ada 240 core yang waktu itu yang kita gunakan untuk merunning inversinya. Dan prinsip inversinya sudah menggunakan Bayesian ya, transdimensional Bayesian. Jadi mencoba untuk mencari mencari model terbaik dari sekian ribu model yang diberikan gitu. Dia akan menghitung secara otomatis, secara probabilistik. Itu yang dihasilkan. Ini DEF ya udah pakai superkomputer ya? Ya, udah pakai superkomputer. Dan itu yang kita tonjolkan dari paper ini, dan hasilnya masih dalam periode. Sekarang sebenarnya masih ada hutang sebenarnya dari kerjaan ini yang belum selesai ditulis untuk menghitung kembali profil ini terhadap kedalaman. Kalau ini kan profilnya masih terhadap periode. Ya, terhadap periode dan masih susah untuk diinterpretasi. Sekarang kami meneruskan untuk menginversikan lagi dari periode ke kedalaman. Jadi depth inversion untuk mendapatkan profil kedalaman. Sehingga dari profil kedalaman itu akan lebih
mudah untuk diinterpretasikan, misalkan ketebalan lapisan di cekungan kendeng salah satunya atau beberapa tempat yang lain. Itu sih Ini lebih kurang ceritanya. ini di running di mana, Bang? Di kampus? Kalau A, B, C itu bisa di komputer biasa, di laptop Mm. juga bisa. Kalau yang D, E, F ini di INU di Canberra, Oh, di itu di remote atau abang ke sana? waktu di sana waktu itu yang ke sana kita run eh, perbaiki, dan waktu saya pulang ke sini itu di remote dari sini, jadi beberapa bagian yang Mm. dilakukan di sini. Nah, itu masih terhadap periode, jadi periode 2 second, 3 second, sampai Oh, dengan 15 7 second. second ya, ya. Nah, ini yang sekarang masih hutang yang belum terbayarkan untuk sebenarnya hasilnya sudah ada, tinggal Nulis. sedikit poles-polesan lagi beberapa hasil itu dan menulis ya ya kelihatan beda ya, maksudnya kalau lagi sekolah kita fokus, kalau sekarang itu sudah bercabang-cabang gitu. Sudah banyak ini ya, Harus banyak. jadi YouTuber lah, harus ini. Harus ngopi lah, Harus ngopi, harus YouTuber lah. Ya, udah ya. beda ini. Makanya hutangnya belum terbayarkan. Hmm. Ini ya, dan ya dari 2014 di sini udah 50 orang mensitir. Iya, ya. Alhamdulillah bagus ini ya. Ini Hmm. bisa dibilang yang pertama ya diterapkan di Indonesia ya, Oh ya. yang ANT ya. Jadi Hmm. kami yang pertama waktu itu menerapkan ANT itu dengan regional ya. Oh ada Hmm. sebelumnya di Toba, ada. Tapi grup dari GFZ ya. Iya, dia pernah melakukan di Toba, grup GFZ Kalau kalau Bang itu 2010. orang Indonesia pertama gitu berarti. Iya, mungkin ya gitu mungkin ya. Luar biasa. Hebat Tapi sekarang udah rame, udah common. Dulu masih awal-awal itu ANT itu orang masih apa tuh jangankan orang gitu ya, ya? Apaan jangankan tuh gitu orang, ya? yang mengerjakan sendiri juga masih bingung ini maksudnya apa nih ANT ini. Hmm. Tapi sekarang udah common, udah banyak. Karena ada paper yang kedua kami itu di Gunung Agung, itu 2020. Bali. Ya, itu ada paper kami di Gunung Agung, itu tahun 2020, itu tentang ANT juga untuk melihat struktur di dalam tubuh Gunung Agung. Itu stasiun lama juga. Stasiun apa? Itu yang Data lama juga. data baru, itu data baru. Oh, data baru. Ya, waktu itu alhamdulillah dapat kolaborasi riset dengan peer science, partner, engage, Dari mana? dari OSID, dari USAID, dari Amerika. Oh, Amerika. Nah, jadi dapat funding. Waktu itu PIC-nya Pak Eli, kita bantu-bantu untuk menyiapkan proposalnya, dan 2018 kita dapat grant untuk riset integrated geoscience study di Gunung Agung. Itu ada 3 grup seismologi, kemudian grup geodesi Pak Irwan, dan grup geologi Pak Edi sama Pak Asep. Pak Ede Sucipta ya. Edi Sucipta ya, sama Pak Asep Sepuluh. Jadi Hmm. kita mengeroyok Gunung Agung waktu itu, karena Gunung Agung kan sedang krisis tahun-tahun segitu. Tapi sekarang sudah istirahat Sudah kelihatannya. istirahat. Dan waktu itu dari tim seismologi kita deploy 25 seismometer di sekitar Agung dan Batur. Dari data itu salah satu ya dengan noise tomography ini, kemudian selain itu dengan travel time tomografi, dengan body wave ya, dengan data kegempaan, karena banyak sekali gempa yang terjadi di sekitar Gunung Agung dan Batur. Itu sudah ada ya, Bang? Sudah keluar itu? Sudah ada, tahun 2020, udah ada di Google Scholar. Oh iya, Gunung Batur. Ya, itu di Frontier. Tomographic imaging itu ya, of the Ya, Agung Batur. ya. Itu 2010. Bulan apa ini? 2020. Hah? Bulan apa ini?
2020 bulan Februari kalau nggak salah saya ya. Oh, iya, 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 iya. Ya bulan Ini itu. dalam tahun ini sudah ada 3 tulisan. Tahun ini ada 3 ya. Hmm. Dan ini belum tahun ini belum lahir. Luar biasa, luar biasa. Nanti insya Allah ada 2 lagi. Ada 3 lagi, Deng. Duh, aduh, kok bisa gitu ya, Bang ya? Sebenarnya saya belajar dari beberapa gaya guru-guru terdahulu lah ya. Mm-mm. Saya belajar dari gaya Pak Eli gitu ya. Saya belajar dari gaya Pak Irwan, Pak Andri gitu. Mhm. Jadi mereka uh, kita kan sebenarnya dosen itu punya engine lah ceritanya ya, punya engine yang setiap tahun berganti engine-nya. Jadi energi-energi baru dari engine yang masuk ke grup ya, ke grup kita. Jadi engine ini ya mahasiswa kan, bisa kita bisa manage engine ini dengan baik, pasti akan ada sesuatu nanti dari yang mereka lakukan, nanti sama-sama kita tulis gitu ya, sama-sama kita tulis menjadi suatu barang ya. Gitu. Nah seperti yang kami lakukan juga dengan mahasiswa S2 ini sebenarnya ada yang satu sudah absetik, yang sudah diterima tadi sore, yang satu lagi itu sedang under review, 2 lagi masih review, yang satu sedang review tapi gelagatnya sih tidak Diterima. begitu parah, Tidak major. tidak major dari hasil review yang diberikan, Mm-mm. bisa di handle gitu ya. Kemudian yang satu lagi kita masih menunggu dari reviewernya belum. Jadi 4 dong, 2 lagi sedang menunggu ongoing. ongoing dan satu lagi sedang ditulis sama mahasiswanya. sedang kita poles. Ya, ya, ya. Nah itu saya melihat bahwa engine ini yang harus kita maintain, kita rawat, sehingga itu bisa produktif ya. Karena sayang sebenarnya kalau seandainya ada dokumen TA itu hanya tersimpan di rak gitu ya. Kalau seandainya dia tidak pede kita submit ke internasional, ya minimal ke jurnal nasional gitu ya. Sehingga itu bisa terpublish. Karena saya ingat sekali dengan kejadian ini dulu. Kejadian ada Iot Suherman ya, kalau nggak salah saya. Dia pernah posting di Facebook dia dulu. Bang Yod. Sundani Subang. Bang, iya Subang ya. Ya, dia pernah posting dulu, saya pernah baca. Jadi ada ada satu paper yang dia lihat itu seperti deja vu. Jadi paper yang publish di salah satu publisher lah, lokal ya. Tapi ada di internet, pas dia baca, ini seperti tugas akhir saya gitu ya, gambar, alur ceritanya gitu ya. Kemudian dia trace ke belakang, oh iya betul, ini tugas akhir saya yang diambil sama orang nih. Oh iya? Iya. Jadi sebuah paper, itu sempat rame lah waktu itu tentang itu ya. Makanya dari situ saya berpikir, ya udah kalau gitu setiap dokumen anak-anak, sekarang udah alam terbuka lah ceritanya, kita poles gitu ya, kita poles, jadilah tulisan-tulisan yang bisa kita sematkan biar dia punya identitas gitu, punya DOI lah. Kalau sebuah paper-paper sekarang udah OJS kan pasti DOI ya. Di saat dia DOI berarti dia sudah punya ID lah atau identitas lah dari naskah akademik itu, sehingga kalaupun orang ambil itu jadi masalah kalau seandainya dia tidak mencantumkan sumbernya gitu ya. Iya, iya. Walaupun sekarang ada pro dan kontra masalah open access, masalah yang lain-lainnya, ya kita menghormati juga gitu ya, kita menghormati. Tetapi saya berpandangan bahwa sebuah dokumen ya bagusnya sih kita simpan di sebuah medium atau sebuah media yang dia punya ID gitu, sehingga itu sebagai hasil karya dari seorang mahasiswa atau dari kita gitu ya, sehingga kalaupun orang ngambil itu akan menghormati sumbernya ada, walaupun dia bisa ngambil atau bisa mengsitasi seperti itu ya.
Nah, ini kan berarti ada masih boleh ya ini kita bicara ya? Ya, ya. Nggak apa-apa kan? Ya, silakan. Kan besok weekend. Punten ya Bang. Ya, bangga. Eh ini yang buat saya sih masih gampang ya. Eh, dan kayaknya kalau grup Bang Jul itu kayaknya sudah ahli banget gitu ya. Gimana mengencourage mahasiswa menulis? S2 loh ini. Syukur-syukur ada S1 ya. Itu lebih hebat lagi tuh. Ya. Itu Kalau ada tekniknya nggak Bang? Menyemangatinya apa gitu? Apa ya, hadiah apa yang kita janjikan kepada mereka? Kan nggak ada hadiah yang nggak jelas ada kan. hadiah, nggak ada hadiah. Mm-mm. Salah Apa? satu yang kami lakukan adalah kita buat komitmen di awal gitu ya. Komitmen di awal antara kita dan dia gitu. Jadi komitmennya itu bahwa Anda melakukan ini, tetapi nanti sama-sama kita jadikan ini paper gitu. Atau tulisan ya apapun lah bentuknya gitu ya. Karena sekarang kadang-kadang kalau kita bilang paper nanti takut-takut sensitif, apalagi kalau udah Scopus itu jadi sensitif. Jadi tulisan gitu ya. Sehingga tulisan itu bisa punya ID dalam artian dia punya DOI ya, Oh, iya. DOI yang menjadi sebuah karya dari ya mahasiswa gitu, dan kita hanya mendampingi saja. Oh itu Jadi dibebaskan ya, komitmen. artinya dia mau review, peer review, mau di... Enggak, kalau itu kita udah kita ikat. Cuman tadi saya ngobrol bahasa diplomatis sedikit yang Oh gitu-gitu. iya, paham. Karena ini kan nanti dinonton, nanti dikomplain nanti ya. Tapi kita menghormati ya, setiap itu kita hormati. Ya. Cuman kalau di grup Beda kami, keyakinan. beda keyakinan. Tapi cuman kalau di grup kami, kita ikat. Kita ikat, udah kita ikat dan kita dorong, kita dampingi juga tentunya ya. Ada Kita gentleman dampingi, agreement gitu ya. ya, dan juga satu lagi kita teror gitu ya. Nulis nggak lo? Nulis nggak? Kita teror, sehingga mau tidak mau dia harus nulis ya. Dan kita support ya, kita support dari belakang, sehingga kalau dia sudah nulis satu manuskrip gitu, pengalaman kami kita beri motivasi atau kita beri apresiasi. Oh udah bagus nih, coba kamu tambahkan ini lagi, ini kayak akan menarik. Atau kamu terlalu banyak kesana kesini ceritanya, kamu harus fokus. Nah, yaudah kita komentari nanti di manuskrip yang dia buat. Tapi setidaknya di awal kita apresiasi bahwa ini sebuah pekerjaan yang dia lakukan, pasti sudah sangat besar effort yang diberikan dari tulisan itu ya. Itu yang kita apresiasi, sehingga itu yang akan membuat dia menjadi, oh ya saya dihargai dan saya akan bisa memberikan yang terbaik. Mungkin itu yang bisa dilakukan. Tapi memang tidak bisa semua ya, kita juga tidak bisa pukul rata ya. Setiap nah, itu berapa persen Bang? Kalau masuk ke grupnya Bang Jo dan kawan-kawan itu ya, itu kira-kira berapa persen tuh? Yang saya belum tahu juga berapa persen ya, karena kan saya seperti tadi itu saya masih pendatang baru lah, masih newbie lah. Oke. Masih newbie. Tapi yang sedang coba kami bangun ya, cuma di lab ya, coba kami bangun. Karena kalau grup kan udah besar ya. Di lab itu yang sedang kami bangun bahwa kalau sebuah karya itu dari mahasiswa tentunya, karya mahasiswa itu bisa kita publikasikan. Kemudian kalau tidak bisa, gimana caranya itu bisa kita patenkan gitu. Jadi dua item itu. Jadi kalau nggak dipublikasikan, dipatenkan. Jadi gimana tipe dari riset yang kita bangun gitu kan? Misalkan ada topik A. Ini kayaknya topiknya lebih, kalau istilahnya level itu ada TKD ya, TKT ya. Ini level berapa dia? Oh, level sekian. Kayaknya bagusnya kalau level sekian itu minimal dia harus kita pasang haki di produk dia. Oh, level ini level masih di level 2 atau level 3. Oh, ini publikasi. Udah dari situ yang kita pantau gitu, kita plototin. Wah, ini kamu bagusnya ke haki ini. Misalkan dia bisa mengembangkan sebuah software gitu kan. Software kan bisa ke haki. Iya.
bisa ke haki gitu kan, atau dia mengembangkan sebuah metode atau join ya, antara dua metode A, metode B, dia join menjadi metode C yang menarik untuk kita jadikan haki. Nah, itu kita kawal sampai nanti punya haki. Itu yang sedang kami bangun ya. Belum Oh, berjalan dengan baik, belum. Itu iya, iya. di lab. Kalau di grup mungkin levelnya udah beda gitu ya. Iya, 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 iya. Ini masih skala lab lah. Itu yang sedang kami bangun dengan Mas David. Jadi dan Pak Andri tentunya juga sebagai kepala lab. Itu yang sedang kita bangun. Sehingga produktivitas itu bukan hanya dalam sebuah aktivitas fisik saja, tetapi ada output-nya. Output-nya kalau nggak output dari publikasi, dalam artian tadi paper yang terpublikasi, dan juga satu lagi dari produk yang punya haki. Intinya adalah bagaimana ide-ide yang brilian, ya kita bilang brilian dari mahasiswa-mahasiswa ini yang kita dampingi, itu punya ID dan punya nilai tambah gitu ya. Itu yang sedang kita bangun. Misalkan kalau hanya dia menjadi sebuah dokumen tugas akhir, itu hasil yang bagus, tapi nilai tambahnya relatif tidak begitu signifikan. Iya, iya, iya. Ya. Lebih-lebih kalau seandainya itu diambil oleh orang lain gitu, jadi idenya diambil oleh orang lain, bukan berarti kita pelit ide, bukan, tapi sayang sekali kalau seandainya ada sebuah ide itu dimanfaatkan oleh orang tidak punya ID gitu. Itu bagaimana, itu yang coba kami sedang bangun. Sehingga ya itu tadi akan berdampak, ke depannya pasti akan berdampak ya, masih baik ke mahasiswanya sendiri, dia pasti akan punya kebanggaan gitu ya, ada hasil yang dia kerjakan itu terpublish di salah satu jurnal gitu kan, itu sebuah kebanggaan. Ataupun satu lagi sebuah kebanggaan, apa yang dia hasilkan, dia karyakan jadi haki gitu ya, jadi hak intelektual. Itu kan istilahnya menambah nilai dari sebuah produk yang sudah dihasilkan. Ujungnya si bisnis sebenarnya. Luar biasa. Maksudnya udah dagang. Udah yang menciptakan sistem ya. Bagaimana? Kita bangun. Ya, kita bangun pelan-pelan. Kita bangun pelan-pelan. Cuman ya itu yang paling inti tadi bagaimana kita memaintain engine ya. Karena terus terang kita tidak bisa kerja sendiri. Misalkan kami di lab itu saat ini berdua karena Pak Andri di gedung di aneks gitu ya. Kami berdua nggak mungkin itu bisa kita selesaikan berdua, tapi kita bersyukur ada engine yang masuk gitu kan. Engine tenaga baru yang masuk, itu yang kita jaga. Habis lah energi kita ya kalau habis. Betul. Makanya satu sisi sebenarnya kita bikin di lab aja, nggak pengen keluar di lab aja. Tapi gitu kan nggak mungkin sebenarnya kan? Betul. Nggak mungkin. Iya. Akan pincang nantinya. Maksudnya ya kita harus bisa memaintain engine tadi itu, student-student yang bisa kita kita bimbing gitu ya, kita jaga semangatnya sehingga itu akan berdampak. Selain buat dia, tapi juga buat kita juga berdampak. Betul. Luar biasa. Gitu. Saya sedang belajar sih. Saya sedang belajar gimana sih, kan masih newbie lah dibandingkan dengan Kang Rusai kan beda jauh nih. Alah, enggak lah. Ini hasilnya juga udah beda gini. Kalau mau bandingin sekolah lah jangan lah. Enggak bandingkan sekuler. Kita bandingin yang masuk aja. Saya kan baru masuk 2017 kan ceritanya. Ya kalau masalah senioritas mah tuh gimana ya? Ini kan masalah produktivitasnya beda, Bang. Ya lebih kurang sama lah. Ya. Saya Bang Jo udah jadi YouTuber lebih lama dari saya kan? YouTuber itu karena tuntutan zaman kelihatannya. Iya. Ya begitulah. Maksudnya dengan zaman. Ini ya saya asik-asik aja ya ngobrol gini. Tapi menarik ya. Sekarang trennya memang udah ke sana ya. Jadi saya kadang-kadang sering beberapa kali nonton ini yang Nas Daily ya. Ya. Nas Daily. Itu kan menarik beberapa misalnya opini dia lah.
Iya, tapi berdasarkan fakta. Salah betul. satunya adalah tentang profesi dosen mungkin ke depan. Hmm. Dia bilang dengan kondisi pandemi seperti ini ada sebuah revolusi yang terjadi. Salah satu revolusi di pendidikan kata dia kan. Sekarang Hmm. banyak kampus-kampus besar yang bangkrut, tutup Hmm. karena tidak ada mahasiswa dan mahasiswa juga tidak bisa kamu bayar. Iya. Ada kampus alternatif gitu ya dengan kelas online segala macam dan dia dapat Hmm. sertifikat di situ sehingga dia tidak butuh lagi sebuah sekolah yang tinggi. Iya. Kemudian satu lagi konsep pengajaran bukan lagi dengan gaya Aristoteles ya yang kita beri di depan kelas, tapi Iya. lebih ke bagaimana memberikan skill ya kepada Hmm. student gitu ya, kepada peserta Hmm. sehingga dengan skill itu dia bisa berkembang dan mungkin ke depan di banyak akademi kata dia, akademi itu akan lebih banyak. Misalkan akademi untuk jadi YouTuber, akademi untuk jadi Iya. public speaking, akademi untuk jadi Influencer. influencer, untuk jadi ini juga apa kreatif konten ya, Hmm. akademi seperti itu mungkin akan lebih banyak. Iya. Ya 2 tahun jadi barista misalkan ya. Iya betul Kan dan gitu barista kan dia sekarang itu. dan dia punya punya apa namanya punya sertifikasi dari Hmm. keahlian sebagai seorang barista gitu ya. Ya Dan, memang ke depan memang harus dipersiapkan juga ya, perguruan tinggi itu nggak laku gitu ya. iya bisa jadi, bisa jadi, bisa Hmm. jadi. Dan kelihatan di pandemi seperti ini bahwa orang bisa efektif belajar dari jarak jauh gitu kan. Ngapain dia harus datang ke kampus gitu ya. Iya. Misalkan dari timur Indonesia, dia nggak perlu lagi ke sekolah KITB harus datang ke Bandung. Dia bisa dari sana dia mau Hmm. mengakses. Terus nanti dia di akhir cerita dia dapat sertifikat kan Iya. sebagai seorang di bidang itu. Bahkan sampai sekolah dasar kan ya. Coba. Iya, iya, Pendidikannya itu sampai sekolah dasar gitu, sampai taman iya, kanak-kanak gitu. Eh, itu udah revolusi begini gitu. Dan iya. kita juga mungkin ada yang beradaptasi dengan cepat gitu ya, ada yang lambat. Nah, Tapi betul. ini saya sebenarnya saya kan SP nih, ada semester pendek ya. Ya, Ya ini udah ya. mulai menikmati nih sebenarnya, udah mulai menikmati nih. Untuk apa namanya kuliah apa jadi kuliah di rumah gitu ya. Iya, Bang, terima kasih nih Bang sama-sama, pencerahannya. sama-sama. Eh, sebenarnya pengen ngobrol lebih lama lagi tapi ini Apa? udah jam. Hah? Ayo kita ngobrol lagi. Serius nih. Aku sih oke aja. Ini kan di belakang juga nggak ada yang terganggu gitu. Kalau Bang kan Oh, beda. Kali-kali. Bang satu Bang, permintaanku Bang, kalau bisa sih. siapkan. Pantuy. San, pantun. Pantun, apa ya pantunnya ya? Yang Apa ada asam pantunnya? rusanya gitu. Hah? Oke, ini pantun penutup atau pembukaan ya? Penutup lah ya. Uh, Ya, secangkir kopi sembari diskusi. yeah. Diskusi menarik di malam Sabtu. Oke. Cakep. Kawan-kawan yang saya hormati, Hmm. semoga kita sehat selalu. Alhamdulillah. Luar biasa. Dalam berapa menit ini? Eh? Dalam 2 menit sih. Dalam 2 menit udah bikin pantun. Bang, Siap? terima kasih ngobrolnya Bang. Sama-sama, sama-sama. Ini mudah-mudahan bermanfaat lah. Ini banyak banyak sekali sih motivasinya buat saya sebagai dosen gitu ya, yang juga dituntut bikin tulisan juga gitu ya. Ternyata sebetulnya ada engine gitu ya, kata Bang Jul tuh. Ada engine yang lupa kita manfaatkan, lupa kita kerjakan. Ya baik Bang, terima Baik. kasih banyak. Mohon maaf bila ada yang kurang gitu ya. Kayaknya nggak ada. Malum lah masih newbie nih, masih belajar. Alah Masih... Bang, ini aku kalau Bang Jul dari kapan? Aku dari sekarang. Ini aja dibajak langsung keluar voice note di sana.
Kayak gitu harus ngedit dulu bang, 2 jam 3 jam.